Ya, baik. Dalam video kali ini kita review sebentar progres ya dari aplikasi yang sudah kita buat, kita kembangkan sampai hari ini, sejauh ini. Jadi kita sudah melengkapi di pertemuan pertemuan kedua itu dengan beberapa metode untuk dipakai sebagai menu akun-akun yang lain ya, selain pembeli. Jadi ini sudah kita lengkapi. Kalau pekan yang lalu kita hanya membuat metode untuk tambah transaksi, kemudian lihat transaksi hanya untuk hanya untuk pembeli ya. Di video yang kedua itu kita sudah lengkapi dengan metode untuk hapus transaksi ya, hapus transaksi yang dilakukan oleh pembeli. Kemudian ada metode untuk sambung transaksi. Jadi kenapa harus disambung transaksinya? Karena di aplikasi yang kita buat itu menggunakan dua buah queue ya, dua buah antrian. Jadi ini yang perlu saya jelaskan kembali. Jadi di aplikasi yang kita buat ini ada dua buah antrian transaksi. Yang pertama antrian transaksi yang dilakukan oleh pembeli. Ya. Kemudian yang kedua adalah antrian transaksi yang dimiliki oleh toko. Ya, jadi prinsipnya dua itu. Jadi nanti yang digunakan oleh pembeli, baik pembeli biasa ataupun member itu namanya queue untuk atau link list untuk pembelian. Kemudian antrian transaksi yang dimiliki oleh toko itu nanti dalam aplikasi kita sebut dengan yang namanya penjualan. Ya. Jadi bedanya di situ nanti. Jadi kalau pembelian itu nanti kita buat link listnya, ya kita buat link listnya itu di bagiannya pembeli, kita beri nama pembelian. Tapi nanti di aplikasi ini juga di program ada yang namanya penjualan. Jadi harap bisa dibedakan ya. Jadi kalau penjualan ini adalah daftar antrian transaksi ya yang masuk ke toko. Ya. Jadi ini node-nya ya ke toko. Ini perlu saya tegaskan kembali. Jadi jual ini adalah daftar antrian transaksi yang masuk ke toko. Jadi seperti yang saya tulis di pedoman. Jadi transaksi pembeli itu nanti satu persatu digabungkan, ya disambungkan dengan transaksi yang dimiliki oleh toko. Yang namanya penjualan, jual ini. Kalau pembeli namanya beli. Ya. Jadi itulah kenapa nanti dibutuhkan sambung transaksi. Ya. Dibutuhkan sambung transaksi. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah menyambungkan transaksi dari pembeli ke transaksi penjualan milik toko. Ini maksud dari sambung transaksi. Sehingga kita butuhkan sebagai argumen nanti posisi ujung depan transaksinya pembeli dan ujung belakang transaksinya pembeli. Nanti kita sambungkan dengan perintah seperti ini. Jadi kalau masih kosong ya biasa, seperti biasa kita buat ketika transaksinya toko sudah ada isinya, ya ini kita sambungkan. Ya, ujung belakangnya transaksi toko itu kita isi dengan ujung depannya transaksi pembeli, sedangkan ujung belakangnya transaksi toko kita update dengan posisi ujung belakangnya transaksi dari pembeli. Ketika ada transaksi baru yang masuk. Di logikanya begitu ilustrasinya. Ketika ada transaksi baru yang masuk ke dalam transaksi toko, maka otomatis kita sambungkan dulu buat transaksi ini. Kita sambungkan dulu transaksi ini, kemudian setelah itu posisi ujung belakang transaksi toko kita geser ke ujung transaksi yang baru masuk. Jadi logikanya begitu. Ini maksud dari sambung transaksi. Kemudian yang kita tambahkan lagi proses transaksi. Ya, jadi hanya mengubah status yang semula statusnya 0, artinya belum diproses, itu kita ubah menjadi bernilai 1. Nah, yang artinya sudah diproses. Oleh siapa? Oleh admin. Jadi proses transaksi member itu nanti dilakukan oleh admin, oleh akun admin.
Kemudian kita tambahkan 2 metode juga untuk akun owner atau pemilik, yaitu lihat diproses, ya, lihat yang sudah diproses, ya. Kemudian ada lihat pemasukan. Kita lihat diproses, kita hanya cek aja yang statusnya 1, ya. Kita increment variabel proses untuk menunjukkan jumlahnya berapa nanti, jumlah transaksi yang sudah diproses. Ini untuk lihat diproses, kemudian lihat pemasukan, ini kita hitung ya, berapa nominal yang diterima oleh toko, ya, oleh pemilik toko sejauh program berjalan. Caranya hampir sama dengan lihat diproses, kita cek yang statusnya sudah 1, jadi yang sudah diproses saja yang kita hitung sebagai pemasukan. Ya, kita akses harga barang, kemudian dikalikan dengan jumlah yang dibeli. Terus di loop ya, di loop sampai selesai. Ini untuk lihat pemasukan. Baik, itu progres yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk yang kali ini kita akan coba menambahkan fitur untuk akun member ya, untuk akun member. Ya, untuk akun member kita akan tambahkan. Sebelumnya kita buat asumsi dulu ya, kita buat asumsi dulu. Ini daftar barang yang dijual. Ya, ini kita buat terlebih dahulu di awal. Ini kita buat data member ya, data member toko. Kita definisikan dulu di awal ya. Jadi sama dengan barang. Untuk member kita buat dulu contohnya. Jadi kita asumsikan sudah ada membernya ya, member tokonya. Nggak perlu banyak-banyak, mungkin kita buat berapa ya, 3 lah ya, kita buat 3 yang dibutuhkan oleh aplikasi ini, ID dan password ya, ID dan password. Kita buat misalnya ID-nya integer ya, integer ID 1, misalnya ya, kita definisikan kodenya adalah 100, misal ya, contoh. Supaya beda dengan kode kita ganti aja. Kita ganti dengan 10 misalnya. Di 1, kemudian passwordnya, ya, jadi yang diminta nanti kode dan password ya. Kita buat sekalian misalnya PWD 1 sama dengan 123 misalnya. Kita kopas, kita buat misalnya 3 ya, kita buat 3 member ya, 3 data member seperti ini. Misalnya passwordnya ya asumsinya sama semua. Ini 11, ini 12 misalnya seperti ini. Ya, ini kita buat dulu ya, karena kita sementara tidak menggunakan arrays ya, kita buat beberapa variabel di sini terlebih dahulu ya untuk data member. Nah, ini nanti ID dan password kita gunakan untuk cross check saat login ya, karena yang diminta oleh aplikasi ketika dipilih sebagai member itu yang diminta nanti adalah ID-nya berapa, password-nya berapa. Ya, sementara kita asumsikan password-nya sama lah. Kita kerjakan aja lah. 11, ini 222, yang ini 333 ya, biar ada bedanya. Baik, ini setelah kita siapkan data membernya, data member, tidak perlu banyak-banyak dulu, 3 saya kira sudah cukup. Dan kita masuk ke aplikasi utama ya, kita masuk ke aplikasi utama, ada menu utama di sini, ada pilihan pembeli, anggota, admin, pemilik. Ya, kita masuk ke bagian anggota ya, kita masuk ke bagian anggota. Jadi kita cari case 2 ya. Nah, di sini di case 2 kita lihat di sini case 2 masih kosong ya, belum ada source code-nya, belum ada script-nya karena memang
yang kita belum bahas sama sekali. Kemudian di akun 3 itu admin, sudah ada proses untuk pemrosesan transaksi, source code-nya sudah kita isikan. Kemudian di case 4 pemilik, kita juga sudah buatkan tampilan untuk menunjukkan berapa jumlah transaksi yang sudah diproses dan berapa jumlah masukan yang diterima oleh Toko. Ya, sudah kita aplikasikan. Ya. Jadi kita tinggal sekarang melengkapi bagian anggota. Ya. Bagian anggota. Baik, yang diminta di bagian anggota adalah memasukkan ID dan password ya. Jadi validasi ID dan password. Kita bisa buat perintah loop gitu ya, valid sama dengan true misalnya untuk pengecekan login password. Kita buat tipe datanya boolean valid sama dengan false, kita beri nilai awal false. Ya. Kemudian kita buat input untuk ID dan password ya. Kita buat input ID dan password. Print ID, kemudian kita buat input ID sama dengan sc.nextIn, ya. Kita substitusikan begitu angka. Kemudian password ya, atau pin lah ya, atau pin supaya lebih singkat. Pin pin st.next. Ya, oke. Nah, setelah dimasukkan, ya, kita cek. Di sini kita cek, kita gunakan pengecekan. Kita bisa cross check satu persatu gitu. Jika ID sama dengan yang kita sudah buat tadi, ID 1, ID 1, dan pin sama dengan apa tadi nama variabelnya, PWD ya, ID 1 sama PWD. Pin sama dengan PWD 1, maka valid diisi true. Else kita kopas ya. Jadi kita buat untuk tiga pengecekan ya, karena kita punya tiga contoh akun member. Kita buat 3 kali pengecekan. Ini kita pakai ID 2, password 2, ini kita ganti 3. Ya, jadi ada 3 pengecekan. Oke. Ya. Oke. Baik, kita notif valid sama dengan false. Kita beri pesan atau ID atau pin salah misalnya. Ini untuk validasi login ya, validasi login. Kita coba cek dulu, kita tes apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Cek login password. Baru nanti kalau oke, kita isi lanjutkan kemana. Kita cek anggota, masukkan ID, misalnya ID-nya tadi berapa tadi ID-nya? ID-nya tadi yang kita buat
10. Nah, kita pilih 10. Pinnya 222. Kita pakai yang pinnya 11 ya. Dia ID pin salah, ya. ID pin salah. Jadi ada keterangan ID pin salah, kemudian langsung keluar ya, keluar dari menunya member ya, menunya member. Ya, while valid sama dengan true ya. Kita coba lagi, kita masukkan anggota ID 10, maksudnya 11 ya ini. Kita lihat message-nya bagaimana. 10 dan 11. Ya, 10 sama 10 dan 11. ID-nya 10, PIN-nya 11, salah. Kenapa? Karena kurang 1. Jadi satunya mestinya 3 kali. Kita coba anggota ID-nya 10, PIN-nya 111. Oke. Oh, ini muncul lagi di sini. Mestinya kita beri perintah break ya, supaya selesai dari loop yang terlewat di sini. Oke, kita stop dulu. Karena ada kesalahan logika memahami jalan. Kita stop. Ya, kita inginnya selama di sini kebalik ya, maksudnya selama valid sama dengan false, dia akan minta input terus selama valid sama dengan false. Sedangkan ketika valid sama dengan true, dilakukan break. Oke. Selama validnya false, message pin salah, loop lagi input password. Ketika dia sudah true, maka dia masuk ke else, kemudian loopnya di break ya. Di bawahnya di sini mestinya muncul menu anggota. Selamat datang member. Valid sama dengan true. Selamat datang. Misalnya begini. Ya. Oke, kita coba cek lagi ya, test run untuk validasi loginnya. Kita pilih anggota, kita masukkan ID-nya 10, PIN-nya 11, ya, PIN salah dimintai login lagi. 10, PIN-nya 22, ya salah. Masukkan PIN 10, ID 10, PIN-nya 111. Ya, oke. Sudah bisa masuk. Nah, lanjut ke selamat datang. Selamat datang. Oke, baik. Jadi ini untuk validasi loginnya member ya, anggota. Oke, berikutnya setelah berhasil masuk, selamat datang. Terhalang kopi. Ini Aisyah. Oke. Setelah berhasil masuk ke dalam validasi anggota, baru kita munculkan pilihan menunya. Pilihan menunya sama dengan pembeli ya. Jadi pilihan-pilihan menunya sama dengan pembeli.
akun pembeli sama, tambah hapus lihat kembali, kita kopas saja ya, kita kopas saja pilihan menu dari pembeli. Dimulai dari kode plus ini. Jadi, kode plus sampai break itu nanti kita kopas. Ya, ini pilihannya pembeli, menunya pembeli. Kita Ctrl C, kita copy, kita masukkan di sini. Ya, kita masukkan di bagian setelah validasinya true di bagian ini. Kita paste di sini. Karena prinsipnya sama ya, prinsipnya sama antara pembeli dengan member ya. Jadi pilihan menunya sama. Bedanya apa? Bedanya hanya di diskon. Bedanya hanya diskon. Bedanya hanya di diskon. Oke, ini yang error-error kita perbaiki. Jadi ini nggak boleh deklarasi 2 kali karena beli sudah dideklarasikan di atas. Kita hapus saja. Ya, kita hapus deklarasinya, kita new saja. Kita refresh objeknya. Nama juga sama. Ya. Ini nggak perlu lagi ya. Masukkan nama sudah nggak perlu karena sudah terwakili dari ID tadi. Jadi kita hapus input untuk nama. Kita hapus input untuk nama. Oke, ya, jadi misalkan nanti muncul tampilan akun, kita ganti dengan member. Member tambah transaksi, hapus transaksi, dia transaksi kembali. Oke. Kemudian kita cek lagi apakah ada error-error yang lain. Daftar barang nanti juga sama perlakuannya. Oke, ini ada yang merah. String value. Namanya problem ya. Kenapa? Nama tadi kita berlakukan untuk pembeli, sedangkan untuk member kita nggak pakai nama, kita pakai kode, sehingga kita ganti di sini. Kita ganti di sini dengan ID ya. Jadi kita copy saja ini. Karena ID tipenya integer, padahal kita butuhnya string. Ya, butuhnya string, kita copy saja. Ini kita ganti dengan string value dari ID. Ya. Oh, ID-nya nggak terbaca. ID-nya merah. Kenapa merah? Karena dia deklarasinya di dalam bagian menu ya, sehingga kita perlu letakkan deklarasi variabel ID di bagian utama ya, di atas. Kita geser saja deklarasi variabel ID. Nah ini kita pindahkan ke bagian awal program. PIN juga sama ya, PIN juga sama. Tanpa sekalian ID dan PIN-nya kita letakkan di atas. Integer, ID, kemudian PIN. Seperti ini. Oke, nah, kembali ke program. Ya, oke. Yang baris kedua sama, kita ubah ya nama dengan string value dari ID. Kita kopas juga. Kopas. Ini juga kita kopas. Oke. Baik, ini untuk member ya, untuk member. Untuk member transaksinya sama ya, transaksinya sama. Oke. Kita cek lagi apakah ada yang error, sepertinya sudah nggak ada. Nah, ini kita tambahkan aja lah, supaya tahu ya. Akun admin, supaya sesuai. Jadi yang tadi pembeli kita buat akun pembeli, admin kita munculkan akun admin. Yang pemilik juga sama, kita beri tambahan informasi akun pemilik supaya usernya tahu nanti
dia sedang di posisi akun apa. Baik, sepertinya sudah nggak ada masalah untuk akun member. Kita coba teskan. Kita stop dulu yang tadi sudah kita running. Berjalan sesuai rencana ya untuk akun anggota. Kita pilih 2 anggota. Kita pilih ID 10, PIN-nya 111. Ya, akun member, selamat datang. Kita pilih tambah transaksi, beli sandal, misalnya membernya jumlahnya 2. Kemudian kita tambah lagi beli sepatu, jumlahnya 1. Kemudian kembali ya, selesai. Oh, kita lihat dulu ya, kita lihat dulu. Ya, transaksinya ada 2. Sandal dan sepatu ya. Status 0 itu artinya belum diproses. Oke, pilih kembali. Kembali maksudnya kembali ke menu akun utama ya, memilih akun kembali di awal. Ya, sebagai pembeli anggota atau ke admin. Kita masuk ke admin misalnya, kita cek admin. Ya, di akun admin muncul transaksi dari member tadi. Bedanya kalau member ini pakai kode ya, pakai kode ID-nya ya, ID membernya 10 tadi. Kalau pembeli biasa ini isinya nama. Jadi bedanya di situ. Oke, admin milih diproses, transaksi sandal diproses, kemudian transaksi sepatu juga diproses. Oke, selesai. Masuk ke akun pemilik, kita lihat informasi di akun pemilik. Ya, transaksi diproses ada 2, kemudian pemasukannya 250.000. Dari 100 ditambah 150.000 ya. Jadi kan beli sandal ya, beli sandal jumlahnya 200.000 ditambah sepatu 1, di totalnya 250. Baik, secara umum sudah sesuai. Kita exit. Ya. Tinggal sekarang problemnya adalah menerapkan diskon ya. Bagaimana menerapkan diskon? Ya, sebagaimana di pedoman itu diberlakukan diskon untuk member ya. Jadi member itu diberi diskon. Biayanya dari total belanja akan diberi diskon. Yang membedakan dengan akun pembeli biasa. Nah, ini sekarang kita akan memberlakukan diskon ya. Di mana kita letakkan diskon ya. Di mana kita letakkan diskon. Ya, ada beberapa skenario yang bisa dipilih oleh programmer ya, oleh kita mau kita letakkan di mana diskonnya. Salah satu yang mungkin bisa kita pakai adalah membuat atau menampilkan diskon itu di misalnya dilihat transaksi ya. Kita akan memodifikasi metode lihat transaksi khusus untuk member ya. Jadi untuk melihat transaksi nanti kita bisa tambahkan total biaya ya pasca diberlakukannya diskon ya. Pasca diberlakukannya diskon. Jadi ketika member memilih lihat transaksi itu nanti akan dimunculkan daftar transaksinya, kemudian total belanjanya berapa, setelah itu pasca diskonnya bagaimana ya, berapa jumlahnya. Kita bisa buat metode baru untuk menampilkan diskon. Ya, baik. Caranya berarti kita masuk ke kelas daftar transaksi, kita kembali ke kelas daftar transaksi, kita membuat metode baru khusus untuk lihat transaksi member ya. Jadi kalau lihat transaksi ini untuk pembeli biasa, kita perlu membuat metode baru khusus untuk member. Oke, kita buat di sini. Jadi ada lihat transaksi.
hapus transaksi, proses transaksi. Kita misalnya menambahkan di sini lihat transaksi untuk member ya. Jadi public void lihat transaksi member ya. Bisa di model seperti ini ya, bisa di model seperti ini ya. Atau bisa juga kita mainkan metode overload ya, metode overload. Jadi kita buat nama metodenya sama tetapi ada parameternya, untuk menandakan sebagai pembeda bahwasanya yang dilihat transaksinya ini adalah member ya. Bisa juga dibuat seperti itu. Jadi kalau ini skenario-nya dibuat nama metode yang berbeda, tapi bisa juga dibuat skenario nama metodenya sama, tetapi di argumennya kita isikan data integer sebagai jalan masuknya nanti untuk kode anggota. Jadi kode anggota kan tadi tipenya integer, jadi bisa kita masukkan di sini sebagai argumen. Ya bisa. Oke, ya sementara kita buat skenario yang membuat metode baru ya, lihat transaksi member. Jadi metode ini khusus nanti dipanggil oleh akun member ya. Isinya mestinya kurang lebih sama dengan lihat transaksi. Ya, kita kopas saja karena prosesnya mestinya sama. Kita kopas dulu dari lihat transaksi pembeli biasa. Nanti kita modifikasi. Setelah itu kita akan modifikasi. Oke. Jadi kerangkanya sama, daftar transaksi misalnya kita beri tambahan member misalnya supaya beda nanti, supaya beda. Ya, di bagian akhir nanti kita tampilkan di sini skenario-nya. Ini kan menampilkan daftar belanjanya. Kita bisa tampilkan di bagian akhir total belanjanya ya, total belanja. Jadi kan kita tampilkan, kemudian diskon ya, diskon. Kemudian terakhir nanti apa sebutannya? Biaya misalnya. Jadi biaya itu nanti yang bagian akhir ya, bagian akhir. Jadi dari total belanja dikurangi diskon jadilah biaya ya, misalnya begitu. Nah, ini untuk member ya, member. Kita butuh variabel untuk menampung total biaya. Kita set 0, kemudian kita butuh variabel diskon ya. Oh, ini sepertinya harus double ya karena ada pecahan. Total dan diskon ini kita buat tipenya double ya, pecahan. Total ini 0 ya, nilai awal. Baik, setiap kali loop nanti totalnya kita jumlahkan. Total sama dengan total. Ya, jadi setiap kali loop, setiap kali dibaca transaksinya itu akan dijumlahkan dengan nilai sebelumnya. Dari apa? Dengan apa? Dari harga barang dikalikan jumlah. Jadi dari T get barang, kita dari transaksi T kita ambil barangnya, kemudian kita ambil harganya, kemudian dikalikan dengan jumlahnya ya, dari transaksi get jumlah.
nanti kan direkap terus, diulang-ulang, kemudian setelah loopnya selesai, berarti penjumlahan berakhir, kita tambahkan di sini total. Tambahkan di sini total, kemudian kita tampilkan diskon. Diskon itu adalah misalnya asumsinya kemarin 10%, misalnya 0,1 dikalikan total. Ya. Diskonnya 10% misalnya. Kemudian biaya akhir itu berarti nanti rumusnya total dikurangi 0,1 kali total. Misalnya begini, total belanjanya berapa, dihitung diskonnya, kemudian biaya akhir. Ya, biaya akhir itu adalah total belanja dikurangi dengan diskonnya. Beri nama jumlah dibayar, misalkan ya, misalkan. Ya, ini modifikasi untuk metode lihat transaksi member. Skenario-nya begitu, ditampilkan transaksinya, kemudian dihitung total belanjanya, tampilkan diskonnya, kemudian jumlah dibayarnya berapa. Oke. Setelah kita buat metode lihat transaksi member seperti ini, itu kita implementasikan, kita panggil di sini di lihat transaksinya milik akun member. Jadi yang lihat transaksi ini kita hapus, kita ganti dengan lihat transaksi member. Kita cek, ya di sini muncul lihat transaksi member. Kita pilih. Oke, ya jadi di sini menampilkan daftar belanja dan diskon. Yang membedakan pembeli dengan member di sini. Jadi, tidak hanya daftar belanja, tapi juga diskonnya berapa. Oke, ini lihat transaksi member. Kita coba tes run, kita cek. Untuk lihat transaksi member ya. Kita masuk ke anggota. ID-nya tadi 10, PIN-nya 111, member, tambah sandal misalnya. Kemudian jumlahnya 2. Ya, kita lihat ya transaksinya. Ya, muncul di sini. Harganya 100.000, diskonnya 10.000, cuma dibayar 90.000. Ya. Kita coba tambah lagi belanjanya. Kita beli tas misalnya. Jumlahnya 1. Kita lihat ya, tampilannya jadi berubah. 200.000, diskonnya 20.000, total dibayarnya 180.000. Kita pilih lagi tambah sepatu misalnya, jumlahnya 2. Kita lihat nominal belanjanya juga berubah. 500.000, diskonnya 50.000, total dibayar 450.000. Kita pilih kembali. Coba kita lihat dihapus ya. Coba lihat dihapus. Kita hapus transaksi yang nomor 2 misalnya, nomor 2, jadi tinggal sandal dan sepatu. Oke. Tas dihapus, kita lihat rupiahnya berkurang. Yang tadi 500.000 berkurang menjadi 400.000. Oke, sudah oke. Kembali, ya. Kita pilih exit ya, kita pilih exit. Oke.
Oke, baik. Ini untuk akun member ya, untuk akun member. Efek dari akun member, ya munculnya efek akun member karena ada diskon tadi, otomatis nanti akan mempengaruhi total pemasukan ya, total pemasukan dari toko. Jadi efek dari diberlakukannya diskon otomatis akan mempengaruhi pemasukan toko. Sehingga nanti di metode lihat pemasukan ini juga harus kita modifikasi. Di metode lihat pemasukannya harus kita modifikasi. Kenapa? Karena di transaksinya toko itu kan campuran ya, gabungan antara pembeli biasa dengan member ya. Jadi dalam antriannya daftar transaksi toko itu campuran. Ada transaksinya pembeli biasa, ada transaksinya pembeli yang member atau anggota. Sehingga kita perlu perlakukan khusus ya, perlakukan khusus. Bagaimana caranya? Kita lakukan pengecekan ya, kita lakukan pengecekan. Di mestinya di sini nanti kita beri if ya, kita beri if, kita akses get kode ya, get kodenya. If get kode sama dengan berapa tadi? 10 atau kita kopas saja. Ya, misalnya begini. Ini karena kita nggak pakai array, kita buat seperti ini. If get kode, oh ya, get kodenya tipenya string ya, jadi kita harus ubah ke integer atau sebaliknya. Terserah ini, mau yang mana yang kita ubah. Sini kita ganti dengan 10-nya kita ganti dengan string ya. Get kodenya itu berupa string. Get kode kita pakai ignore case misalnya dengan 10. Kita panggil metode komparasi dengan string plus yang ini kita ganti dengan 12 ya, jadi ya sedikit agak panjang ya. Kenapa? Karena kita nggak menggunakan array. Jadi sehingga kita batasi saja jumlah membernya hanya 3. Jadi dicek deh. Kalau kodenya adalah kode member, ya, maka perlakuannya beda dengan selain member. Jadi kalau else-nya ini, else-nya nominal itu dihitung ya, biasa, dihitung biasa. Tapi kalau nanti dia adalah member, ya di dalam member, maka nominalnya harus diubah. Kita letakkan misalnya, kita pindah di atas di sini, di nominalnya akan dihitung dulu. Nominal akan dihitung dulu. Kemudian kalau dia ternyata adalah member, maka diberlakukan diskon. Nominal itu sama dengan nominal dikurangi dengan 0,1 kali nominal. Ya, jadi ada pengurangan ya, ada pengurangan
dibandingkan dengan transaksi biasa. Ya, jadi kalau transaksi biasa langsung dijumlahkan, tapi kalau ternyata dia adalah member, ada pengurangan. Oh, ada catatan di sini integer. Nah, kita ubah dulu nominalnya dengan double. Ya, supaya nggak masalah. Ya, nggak masalah. Ini juga kita ganti, returnnya juga double. Supaya nggak ada problem ya. Di luaran hitungannya ini dengan double. Kenapa double? Karena ada perkalian dengan bilangan berkoma. Ya, kira-kira skenario-nya begitu untuk membedakan nanti penghitungan transaksi dari pembeli biasa dengan pembeli dari anggota ya, dari anggota. Jadi kalau dia ternyata anggota, dikurangi dulu, ya, nominalnya dikurangi dulu dengan 0,1%. Ya. Oke, kita cek. Ada kurung perawal yang terhapus kayak pemasukan. Ini kehapus tadi ya. Oke, kita coba cek ya. Kita coba cek di program skenario-nya. Kita terserang untuk transaksi yang dilakukan member dan non-member, pembeli biasa. Kita lihat nanti berapa bagaimana efeknya. Kita serang masuk pembeli biasa. Kan namanya Budi misalnya, tambah barang dia beli tas, jumlahnya 1, kembali. Kemudian ada anggota yang beli, member, satunya 10, pilihnya 111. Dia beli tas juga, jumlahnya 1 juga. Kemudian klik kembali. Kita masuk ke admin, diproses sama admin. Ya, ada 2 transaksi dari Budi dan kode 10. Diproses dulu dari Budi, dipilih diproses. Kemudian pembeli 10 dipilih diproses. Kemudian kita masuk ke pemilik ya. Kita lihat berapa pemasukan yang diperoleh oleh pemilik. Oke. Transaksi ada 2, pemasukannya 200.000. Kita lihat di sini 200.000. Ya, kalau kita dilihat pemasukan, returnnya nominal, kita lihat di akun pemilik ya. Pemilik lihat pemasukan dari transaksi penjualan. 2 tas itu harganya berarti 100.000. Ya, kita lihat di sini sepertinya diskonnya belum berjalan dengan baik sesuai harapan. Kita coba cek penyebabnya di mana. Kenapa diskonnya nggak muncul ya? Kenapa diskonnya nggak muncul? Sepertinya ada kesalahan logik di sini. Oke. Kodenya 10, 11. Oke, kita beri notif ya. Kita beri notif. So, ini untuk ngecek saja member. Untuk mengecek apakah if-nya
berjalan sesuai dengan rencana. Cek ya, kita stop. Kita run lagi untuk motif member apakah berhasil. ID 10, kemudian pinnya 111, tambah barang, kita jumlahnya 1, kembali selesai, masuk ke admin, proses, masuk ke pemilik. Kita lihat dari pemilik bagaimana. Ya, masukkan 100.000. Ya. Jadi ternyata pengecekan di sini belum berhasil ya, belum berhasil pengecekan ID member ya. Jadi member kita belum berhasil karena terbukti di sini sistem outbound member nggak masuk ya, nggak muncul. Jadi ada kesalahan di bagian if-nya. Bagian if-nya tidak berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi masih dianggap sebagai pembeli biasa. Kalau kita lihat di sini jelas kodenya adalah 10 dan itu adalah member ya. Itu adalah member. Kita cek penyebabnya di mana ini. Get kode dengan 10 belum berhasil. Oke, kita cek dengan menampilkan bagaimana kalau kita skenario-nya kita ganti dengan kebalikannya. Kita ubah ke integer. Get kode kita ubah ke kita jadikan angka ya, jadikan angka. Integer get integer ya, parse in kita pakai parse in, kita ubah menjadi integer ya, skenario ini. Kita parse in get code sama dengan 10. Ya, kita coba skenario yang kedua. Jadi get kode yang asalnya string kita ubah menjadi integer, kemudian kita bandingkan dengan integer asal. Baik, kita cek apakah berhasil skenario yang kita buat. Kita run. Oke, anggota ID-nya 10, password-nya 111, tambah barang, kita jumlahnya 1, kembali admin, diproses, kemudian masuk ke pemilik. Ya. Nah, ternyata masih tetap 10.000. Cek pemiliknya juga belum berhasil. Kita ubah. Status kita coba sederhanakan dulu. Kita
Kita cek apakah kode 10 ya. Apakah kode 10 ini oke, kita kembali ke aplikasi, kita run ulang. Anggota pinnya 10, pinnya 1, tambah plus cuma 1, kembali masuk ke admin, diproses, masuk ke pemilik. Ya, oke, jadi pengecekan kode belum berhasil juga, cuman nominal masih sama 100.000. Kita perlu lihat transaksi yang disimpan itu di dalam kelasnya. Dalam kelasnya tipenya string. Mestinya tadi sudah kita buat string, tapi belum berhasil. Oke. Yang muncul di dalam proses itu mestinya ketika ditampilkan tipenya adalah string ya. Tipenya adalah string. Oke, coba kita ganti dengan string. Oke. Get kode. Get kode. Jadi pulse-nya belum berhasil. Coba lagi. Markis. Anggota kita pilih 10. Itu tambah plus 1. Kemudian kembali kita masuk ke admin. Proses kita masuk pemilik. Ya, kode pengecekan 10-nya masih belum bisa. Kita coba cara yang lain. Request-nya compare. Coba compare kita menggunakan compare string. Kita pilih anggota, kemudian kita pilih ID-nya 10, pilih 1, kita pilih kembali, tambah plus 1, admin, proses, dan cek ke pemilik. Ya.
Coba cek. Kita tampilkan ya. Kita tampilkan isinya kode. Oke. Kode. Tampilkan get kodenya. Ini angkanya berapa sebenarnya? Sehingga tidak mau dicek ya. Kode. Oh, maaf. Kode di sini ternyata kode transaksi ya. Berarti yang kita akses bukan kode transaksi. Oke. Jadi bukan tiket kode, yang kita akses adalah tiket nama, tiket pembeli. Ternyata problemnya di situ bukan tiket kode, tapi tiket pembeli. Karena 101 ini adalah kode transaksinya, yang kita cari kode pembeli, ya kode pembeli. Jadi kita ganti di sini tiket pembeli. Ternyata salah persepsi kita ya, salah persepsi. Kita stop. Run lagi. Semoga berhasil. ID atau itu tambah atas itu kembali masuk ke admin proses masuk pemilik. Ya, betul. Ya. Jadi ada kesalahan paham ya. Jadi yang kita akses tadi mestinya get pembeli bukan get kode. Jadi kita asumsi kita tadi kode, ternyata kode itu adalah kode transaksi bukan kode pembelinya. Ya nanti prosesnya kan seperti ini. Prosesnya kan seperti ini. Jadi kita akan cek di sini. Jadi tinggal kita lengkapi aja nanti di sini kita kopas ya. Kita cek satu-satu kode 11, kode 12 dengan menggunakan operator logika OR ya. Copy. Sebenarnya bisa menggunakan equal itu juga. Ini kita pakai compare. Itu bisa pakai equal. Jadi kita ganti di sini dengan 11. Nanti kita ganti lagi dengan, kita sambung dengan yang 12. Jadi ini untuk pengecekan anggota sebagai member. Jadi kalau dia member, kembalikan diskonnya. Baik, mungkin itu ya, mungkin itu yang bisa saya tambahkan terkait dengan efek dari diperlakukannya akun member, ya, akun member yang belanja, di mana member itu bisa mendapatkan diskon. Maka efeknya adalah berdampak terhadap metode pemasukan. Ya, pemasukan berdampak. Nah, kenapa? Karena pemasukan toko akan berkurang ya, disebabkan diskon yang diberlakukan untuk member. Cara perhitungannya kita tambahkan pengecekan ketika pembeli ini adalah berisi kode ID member, dia akan dilakukan pengurangan ya, sebanyak 1%. Kemudian di loop lagi untuk semua transaksi berikutnya. Baik, saya kira itu sedikit tambahan untuk final project.
insya Allah akan lebih lengkap lagi dari versi yang sebelumnya. Tinggal nanti beberapa bagian tinggal disempurnakan nih, beberapa fitur, beberapa menu yang masih belum muncul tinggal dilengkapi. Tapi secara umum, secara apa ya, kerangka prosesnya, kerangka programnya, saya kira ini sudah cukup lengkap ya. Tinggal dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari panel project. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Silakan nanti tiap kelompok bisa mencoba dan mempraktikkan